Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Hanifa dengan NIM 2511029015. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model deskriptif manajemen strategik. Nah, pada materi ini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah proses manajemen strategik. Nah, proses manajemen strategiknya adalah alur berpikir dan bertindak yang sistematis agar organisasi itu mampu beradaptasi terhadap perubahan dan mencapai tujuannya. Proses ini digunakan untuk membantu perusahaan itu mencapai dan juga mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, langkah-langkahnya ini bersifat deskriptif karena menggambarkan urutan logis bagaimana strategi dirancang dan juga dijalankan. Nah, proses manajemen strategik ini berpusat pada peran kepemimpinan strategis dalam mengarahkan sebuah organisasinya. Nah, proses ini itu dikenal sebagai kerangka AFI, yaitu analisis, formulasi, dan juga implementasi, serta mencakup tiga kegiatan utama yang bersifat siklus. Nah, yang pertama itu adalah analisis. Analisis ini maksudnya adalah menilai visi, misi, dan juga nilai inti dari strategis organisasi. Kemudian, memahami kondisi eksternal maupun kondisi internalnya. Kondisi eksternal seperti bagaimana lingkungannya, peluang ataupun ancaman. Sedangkan kondisi internal seperti kekuatan, kelemahan, dan juga kompetensi inti dari sebuah organisasi tersebut. Nah, tahap ini itu membantu organisasi memahami posisi kompetitifnya dan juga peluang yang dapat dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya adalah formulasi. Formulasi ini adalah merancang strategi yang sesuai dengan hasil analisis. Nah, strategi ini dirancang berdasarkan hasil analisis di tiga tingkatan strategis. Tingkatan strategis ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Ada corporate, bisnis, dan juga fungsional. Jadi tingkatan strategis korporat itu berfokus pada um, berfokus pada bagaimana di mana kita bersaing seperti industri atau pasar. Nah, kalau tingkatan bisnis itu berfokus pada bagaimana untuk bersaing, dan di tingkatan strategi fungsional itu berfokus pada bagaimana mengimplementasikan strategis bisnis kayak di pemasaran atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi ini menjalankan strategi melalui desain organisasi, kepemimpinan, budaya, dan juga sistem pengendalian. Ketiga tahap ini berulang dan saling mempengaruhi. Jadi manajemen strategik ini bukan proses linear, melainkan siklus pembelajaran yang terus berlanjut. Nah, jadi proses strategik yang sukses itu menuntut kepemimpinan strategik untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan stakeholders karena mereka dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu maksudnya adalah mencangkup faktor-faktor yang di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja ataupun arah strategi. Nah, analisis ini melalui dua tingkatan utama. Yang pertama makro eksternal dan juga mikro eksternal. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai makro eksternal atau general environment, itu faktor-faktor luas yang menciptakan konteks industri. Nah, analisis makro eksternal itu memakai metode Pestel Framework, digunakan untuk memindai atau memantau dan mengevaluasi tren di lingkungan makro perusahaan.
Nah, yang pertama itu adalah political. Politik itu seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik atau regulasi. Kemudian ekonomi, ekonomik itu kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan GDP. Yang ketiga ada sosiokultural, itu perubahan gaya hidup, nilai sosial, kemudian demografi. Nah, yang keempat ada technological, itu seperti kemajuan teknologi atau inovasi digital. Nah, selanjutnya ada teknologi eh, legal. Nah, selanjutnya itu ada legal. Eh, Legal itu seperti hukum bisnis, kemudian perlindungan konsumen atau hak cipta. Nah, yang satu lagi ada mengenai ekologikal. Terus satu lagi ada ekologikal. Nah, ekologikal itu seperti isu lingkungan atau perubahan iklim. Nah, selanjutnya mengenai dari segi mikro eksternal. Mikro mikro eksternal ini faktor-faktor langsung dalam industri tempat perusahaan beroperasi. Nah, di mikro eksternal itu menggunakan model 5 kekuatan Porter, yang dimana ada ancaman pendatang baru, kemudian ada kekuatan pemasok, kemudian ada kekuatan pembeli, kemudian ada ancaman produk substitusi, kemudian ada persaingan di antara pesaing yang ada. Nah, hasil analisis ini itu membantu perusahaan menentukan posisi strategisnya dalam industri dan juga memahami intensitas persaingannya. Nah, analisis eksternal ini itu membantu organisasi mengenali faktor-faktor luar yang tidak bisa dikendalikan, namun harus diantisipasi dengan melalui strategi yang tepat. Nah, selanjutnya di lingkungan internal. Poin yang ketiga adalah lingkungan internal. Analisis lingkungan internal ini berfokus pada sumber daya dan juga kapabilitas organisasi yang menjadi dasar keunggulan kompetitif. Organisasi harus menilai sumber daya, kemudian kapabilitasnya, dan juga kompetensi inti yang dimilikinya. Nah, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu ada research based view, itu diuji dengan menggunakan kerangka Frio, kemudian ada core competence dan value chain. Nah, yang pertama itu dari pendekatan research based view, itu terdiri dari pakai kerangka Frio, yaitu valuable, kemudian RAR, kemudian imitability, kemudian organize to capture. Jadi bernilai, kemudian langka, sulit ditiru, dan juga diorganisir untuk memanfaatkannya. Nah, kemudian ada pendekatan kedua, ada core competency and value chain. Nah, itu uh, pada pendekatan ini rantai nilai atau value chain itu yang menjelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas utama seperti produksi, kemudian pemasaran, logistik, pelayanan, dan pendukungnya seperti SDM, teknologi, infrastruktur. Nah, itu berkontribusi terhadap penciptaan nilai. Nah, analisis ini membantu mengidentifikasi kompetensi inti, kemudian kemampuan khas yang membedakan perusahaan dari pesaing. Nah, selanjutnya mengenai formulasi strategi.
Nah, tahap formulasi strategi adalah perancangan tindakan jangka panjang yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan hasil analisis eksternal ataupun internal. Formulasi ini dilakukan di dua dimensi utama. Yang pertama ada formulasi berdasarkan tingkatan strategis, dan yang kedua ada formulasi berdasarkan tipe strategi bisnis. Nah, yang pertama ada dari formulasi berdasarkan tingkatan strategi. Formulasi ini dilakukan di tiga tingkatan utama yang harus saling selaras, yang itu ada strategi korporat, strategi unit bisnis, dan juga strategi fusional. Yang saya jelaskan sebelumnya tadi, juga ada di materi pada pertemuan sebelumnya, juga ada menjelaskan mengenai tingkatan strategi. Nah, kemudian berdasarkan dimensi formulasi berdasarkan tipe strategi bisnis. Nah, kalau formulasi berdasarkan tipe strategi bisnis itu secara khusus diterapkan pada strategi unit di unit bisnis dan berfokus pada posisi kompetitif di pasar. Nah, seperti strategi generic porter dan juga strategi gabungan Rotel Hammer. Nah, strategi generic porter itu menjelaskan mengenai cost leadership itu mencapai maksud cost leadership itu mencapai keunggulan melalui biaya terendah, kemudian diferensiasi itu maksudnya menciptakan nilai produk yang unik dan juga superior sehingga dapat dikenakan harga premium, kemudian fokus strategi, jadi fokus pada segmen pasar atau demografi atau geografi yang sempit. Nah, yang kedua ada strategi gabungan Total MR, itu menjelaskan mengenai inti dari strategi ini adalah berupaya untuk mencapai diferensiasi dan juga biaya rendah secara simultan. Nah, strategi ini juga didorong oleh inovasi nilai, itu yang bertujuan untuk menciptakan ruang pasar baru dan tak bisa terpisahkan sehingga persaingan itu menjadi tidak relevan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.